Lukas 19 ayat 37 sampai 44, 3, 2, 1. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubur, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang terus bergantian, ya. Yaitu kadang-kadang ada sukacita dan kemudian ada tangisan, ya. Bahkan pengkhotbah berkata bahwa ada hari untuk tertawa, ada hari untuk menangis. Artinya hidup saya dan saudara ini perlu disadari bahwa kita betul-betul harus merenungkan kehidupan kita. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Pagi ini saya ingin bicara dengan judul tangisan Yesus bagi umatnya yang tidak hidup dalam pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita pilih selalu baik, ya, buat kita, dan kita tidak sadari bahwa itu bisa berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, bagi kehidupan kita di masa depan. Saya waktu menulis khotbah ini saya ingat satu cerita lucu di Papua, ya. Satu mau Papua, Yakob ini tukang mabok, ya. Tiap hari mabok. Jadi dia punya istri sudah pasti stres. Singkat cerita, karena terlalu banyak masalah, stres, DP istri yang namanya Mince mati. Waktu Mince mati, semua orang datang menangis. Orang sedang menangis susah. Yakob juga ikut sedih, tapi dia mabuk. Jadi menangis tapi minum, ya. Nah, kemudian waktu orang-orang sedang menangis, Yakob keluar dan dia minum lagi, dia mabuk. Dan waktu dia sedang asik mabuk, dia sadar istri mati, jadi dia balik. Dia balik di dalam, ya. Dia ada pegang botol, saudara. Pegang botol begini, dia datang di peti mati, dia berlutut, dia taruh di botol di bawah. Kemudian dia mulai menangis, Mince, kita sayang anak. Kenapa anak begini? Kenapa kau begini, Mince? Ya. Kenapa kau kasih tinggal saya? Ya. Dia menangis. Dia kasih turun dia ke tangan, dia cari di botol. Waktu dia cari di botol sudah tidak ada. DP anak yang kecil suruh pelan-pelan ambil DP botol. Langsung dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan sudah ambil yang di atas?
Tetapi itu menjadi peringatan bagi kita. Oh, dalam hidup ini kita bertanggung jawab dengan hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Saudara tidak bisa hidup sendiri. Ilmu pengetahuan berkata bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya, artinya kita hidup dengan orang lain. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang membaca satu kisah di mana sebenarnya ya kalau kita perhatikan Yesus sedang masuk ke Yerusalem dan di situ kemudian dapat dikatakan dia ditangkap dan dia menuju ke salib. Tapi waktu dia masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid mengingat betapa Tuhan telah datang dan datang untuk menyelamatkan mereka, dan mereka bersuka cita. Mereka tahu Tuhan sedang melawat mereka. Mereka mulai menyanyi, bersorak, memuji Tuhan. Mereka bersuka cita. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada murid-muridmu supaya mereka diam." Dan Yesus membuat pernyataan yang cukup terkenal, yaitu kalau mereka diam maka batu-batu ini akan berteriak. Artinya saya dan saudara, sekali lagi kita perlu sadar bahwa Tuhan mau supaya kita dalam hidup ini kita melakukan yang terbaik, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, walaupun gua lihat, saudara, lihat tahun-tahun ini saya percaya Tuhan sedang memberkati saudara. Amin. Listrik masuk di gua lihat. Kamu saudara bersuka cita. Amin. Amin. Tapi sukacitanya yang benar. Ya, benar. Sukacitanya adalah memuji Tuhan. Amin. Meninggikan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan belum berhenti untuk memberkati saudara. Dia akan memberkati gua lihat. Amin. Dia akan membuat Gloria ini menjadi tanda dan alamat, tanda ajaib bagi banyak orang, bagi banyak desa di Halmahera Barat. Yang penting saya dan saudara merespon dengan benar. Amin. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan sedang melawat Gloria dengan berkatnya, dan dia akan terus melawat. Tapi dia mau saya dan saudara hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir ya, hidup benar juga hidup begini sudah. Oh enggak. Betapa pentingnya saya dan saudara sebagai orang percaya hidup benar, takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa. Amin. Bahkan sampai masa tua. Sampai masa tua. Saya bicara, saya tidak tulis di sini. Tuhan ingatkan saya. Saudara lihat kedua orang tua kita, papi dan mami sebagai gembala, saudara. Ya, mereka sudah 70 lebih. Ya. Mereka sudah usia lanjut. Tapi Tuhan berkati mereka dengan rumah yang sedang dibangun. Ya. Artinya Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Yang penting kita hidup benar, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pagi ini. Yang pertama, tangisan Yesus bagi umatnya yang tidak hidup dalam pujian penyembahan, karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang melawat mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang Israel pada waktu itu mereka sedang menderita di bawah penjajahan Romawi. Ya, mereka masih terus ada tapi di bawah penderitaan. Mereka harus banyak bayar pajak, dan itu membebankan
Itu sebabnya mereka benci kepada para pemungut cukai, karena para pemungut cukai itu memungut pajak berlebihan, dan mereka sangat menderita. Dan waktu Yesus datang, para murid melihat itu, ya, orang-orang percaya waktu itu melihat itu sebagai Tuhan sedang melawat mereka. Tuhan sedang datang untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dari ayat 37, 38 dengan jelas, murid-murid bersuka cita. Amin. Murid-murid sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, bersorak-sorai, menari-nari, memuji Tuhan. Tetapi yang luar biasa, ini orang Farisi ini kan justru mereka kelompok yang fanatik agama. Mereka yang sebenarnya harusnya menanti Tuhan, karena mereka berharap Mesias datang. Tetapi karena kekerasan hati mereka, karena kesombongan mereka, sehingga waktu Tuhan datang, mereka tidak tahu bahwa Tuhan datang. Saya ingin bicara kepada saudara. Jadi orang Kristen tidak berarti saudara tahu bahwa Tuhan sedang melawat saudara. Ini perlu kesungguhan. Amin. Ini perlu ketekunan. Amin. Ini perlu hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara perhatikan, ada kata di dalam ayat yang tadi kita baca, mereka tidak mengetahui. Kata mengetahui itu berasal dari kata Yunani ginosko. Ginosko itu mengenal, ya, mengenal yang dalam, seperti suami istri. Ya, saudara kenal dengan baik pasangan. Saudara tahu bahwa suamimu, ya, dia pakai nada D atau C, saudara tahu, ya. Kan saudara hidup dengan dia. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya harus belajar untuk melihat, mengetahui bahwa Tuhan sedang melawat kita. Amin. Tuhan sedang datang dalam hidup kita. Tuhan sedang datang atas negeri kita Guaria. Tuhan sedang datang untuk memberkati kita Guaria. Bagaimana kita merespon seperti itu? Apakah kita mau seperti orang-orang Farisi yang hanya berdiam, ya, hanya menjadi penonton, acu tak acu, ya, tidak peduli dengan gereja? Apakah kita mau seperti itu? Ya, yang heran kadang-kadang, ya, kita bilang kita orang Pentakosta, tapi waktu pujian, waktu penyembahan, orang angkat tangan, orang menyembah, kita menonton, ya. Tapi kalau pesta, ya, begitulah ke kiri, oh kita langsung ke kiri itu. Haleluya. Luar biasa. Saudara lebih peka dengan lagu dunia daripada lagu Quran. Ada yang salah. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang mengawat kita. Tuhan sedang datang, ya, untuk menyadarkan kita, ya. Amin. Saya mau bilang buat jemaat Guaria, saya berani bilang ini, karena ini orang tua saya. Saudara harus berterima kasih buat papi dan mami jadi gembala. Amin. Ya, saudara harus berterima kasih. Ya, karena ada banyak jemaat di luar sana yang mereka stres dengan gembala. Gembala tidak bertobat lah, gembala aneh-aneh lah. Saudara punya gembala yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara tidak mudahnya
dengan siapa? Ya, betul. Amin. Amin. Ya. Saya waktu keras begini. Kalau memang saya tamu, sebentar saya tinggalkan saudara. Saya sebentar sudah naik kapal. Apalagi saya tidak bercalon, jadi saya tidak terpengaruh. Ya, sudah harus menghargai. Amin. 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 Dengan pengembalaan papi dan mami keluarga diberkati dengan gereja yang luar biasa. Ya. Betul tak? Betul. Sekarang punya gereja 2 lantai, pastori 2 lantai. Ini ada banyak gereja di luar sana, lantai saja tidak ada. Sudah punya 4 lantai. Haleluya. Tidak bertobat. Ya. Nah, saya tidak memuji, tidak. Ya. Ini bukti buat Tuhan. Amin. Ini bukti buat Tuhan cinta, saudara. Ya. Ini bukti buat Tuhan mau melakukan sesuatu bagi Yes. bagi keluarga. Amin. Ya, bagi keluarga. Karena itu saya dan saudara harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Amin. Tuhan. Itu saudara tersinggung dengan orang saya, tidak apa-apa. Kalau saudara tersinggung, duduk situ dan tersinggung, bersyukur. Artinya Roh Kudus Tuhan masih sayang engkau. Karena kalau engkau tidak tersinggung, itu yang lebih bahaya. Haleluya. Itu lebih bahaya. Kenapa? Artinya Tuhan tidak sayang engkau. Kalau engkau masih tersinggung, Tuhan sayang. Amin. Karena Dia bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa kasihi, ia teguh dan wajar. Ini kan baru teguh, belum ajar. Ajar itu bagian Tuhan. Saya bagian teguh. Amin. Mami bagian teguh. Ya, papi bagian teguh. Ibu pendeta siang bagian teguh. Nanti di bagian hajar Tuhan kalau tidak. Amin. Amin. Ya. Nelato bilang kalau Tuhan masih pakai orang hamba Tuhan untuk teguh, puji Tuhan daripada Tuhan turun tangan langsung. Betul? Artinya Tuhan mau supaya saya dan saudara menyadari bahwa Tuhan sedang melawat kita. Dia mau supaya kita dengar. Amin. Dia mau supaya kita dengar. Dia mau supaya kita dengar. Karena ini sesuatu yang penting. Ya. Sebenarnya saudara saya tidak mau khotbah ini. Saya tahu ini khotbah yang berat, tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau Tuhan mau, kita harus lebih taat dengan Tuhan, bukan manusia. Kita tidak mencari kesukaan manusia, kita mencari kesukaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa Dia sedang melawat kita, melawat saya dan saudara. Karena Dia mengasihi saya dan saudara, Dia mengasihi kita semua. Kita harus belajar untuk dengar apa yang Tuhan mau bagi hidup kita lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang Tuhan percayakan. Ya. Karena itu yang Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-domba. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Kita harus belajar sebagai orang Kristen. Karena saya mau katakan kepada saudara, Tuhan melawat saudara itu tidak selalu. Maaf, saya tidak berpikir negatif. Saya tidak tahu saya punya mami dan papi hidup sampai kapan di gua ini. Ya sebenarnya anak-anak sudah minta mereka balik pulang. Tapi karena mereka hidup untuk melayani Tuhan, mereka berkomitmen untuk ada di keluarga. Amin. Ya, untuk melayani saudara. Ya, maaf bukan berpikir negatif, tapi suatu waktu papi dengan mami akan mati. Ya, dan kalau papi dengan mami ada saja saudara tidak mau bertobat, kemudian datanglah seorang gembala yang tidak jelas, tidak sungguh-sungguh, pasti saudara bebekan coba. Betul? Nah, gembala yang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sudah tidak mau dengar. Apalagi gembala yang tak bertobat, sudah tidak bertobat.
Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk saudara. Mereka adalah wakil Tuhan untuk saudara. Iya. Artinya kita harus belajar untuk peka. Ya, kita semua memang tidak sempurna, tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Paulus berkata kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, bertobat. Karena ini kesempatan. Ada hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan kirim buat Bapak Ibu saudara. Tinggal dengan saudara, melayani saudara. Nah ini adalah kesempatan. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa waktu di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu yang berjalan, detik, menit, jam, hari, siang, malam, ya, minggu, bulan, tahun, abad, sampai milenium. Itu kronos. Tapi ada yang disebut dengan kairos. Kairos itu adalah kesempatan. Kairos itu adalah peluang dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan untuk kita bertobat. Amin. Yesus tidak datang dalam pengertian fisik lagi untuk melayani kita. Yesus kirim orang tua kekasih kita buat kita. Mereka adalah wakil Tuhan. Ibu Siana adalah wakil Tuhan. Maka kita melihat bahwa ini kairos. Kairos untuk kita sungguh-sungguh. Kairos untuk kita hidup benar. Saudara, dunia tidak bertambah baik. Mereka Alkitabiah. Kejahatan makin luar biasa. Karena memang tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kenapa mesti sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, yang sementara, yang tidak ada gunanya buat kita, bahkan berdampak negatif? Mari kita belajar. Sekali lagi, kairos itu tidak bisa diulang. Jadi kalau saudara tidak menangkapnya, saudara akan kehilangan. Contoh yang baik dari kairos adalah Bartimius. Alkitab mengatakan Yesus masuk ke Yeriko, dan waktu Yesus keluar, Bartimius mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Kalau kita baca sepertinya, biasanya dia memang perlu Tuhan sembuhkan. Enggak. Bartimius tahu itu kairos buat dia. Kenapa? Karena setelah Yesus keluar dari Yeriko, dia pergi ke Yerusalem dan dia mati di kayu salib. Kalau hari itu dia tidak teriak sungguh-sungguh, kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak ada kesempatan. Sisa hidupnya dia akan buta. Tapi dia tahu ini kesempatan. Amin. Hari ini adalah kesempatan untuk saudara hidup benar, untuk umat Tuhan di Guaria ini bertobat. Hari-hari ini adalah kesempatan. Mungkin saudara punya orang tua, keluarga, saudara yang belum bertobat. Saudara perlu doakan mereka supaya bertobat. Karena ini kesempatan. Tidak ada kesempatan nanti. Kalau Tuhan sudah tidak ada kesempatan. Itu sebabnya orang berkata selama di dunia, selama masih ada kesempatan, saudara harus berdoa sungguh-sungguh buat keluarga yang belum selamat. Kenapa? Karena nanti di saat di surga sudah tidak ada kesempatan. Ya, itu tidak ada kesempatan karena kekristenan tidak percaya berdoa buat orang mati. Tidak ada kesempatan. Ini kesempatan, ini kairos. Ini kairos. Berdoa. Ini kesempatan untuk kita berdoa supaya Guaria diselamatkan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Guaria hidup di dalam kebenaran sehingga janji-janji Tuhan, janji-janji berkat api di atas Guaria. Kita perlu berdoa sehingga dari ujung kampung sampai ujung kampung terjadi pertobatan. Amin. Ya, saya dengar
Ya kan? Ya. Tapi orang bisa hari Minggu tidak gereja. Sudah jalan berapa menit saja? 5 menit kan? Tapi orang bisa tidak gereja. Padahal sudah tahu di Cina sana orang mau gereja saja setengah mati. Ya. Mau gereja saja takut ditangkap. Kita ada kesempatan, kita buang-buang, kita main-main, kita acu tak acu. Itu sebabnya kalau Tuhan datang dan engkau belum bertobat, engkau dilemparkan di neraka, itu pantas. Itu bukan Tuhan jahat, memang anak yang jahat. Tuhan kasih kesempatan tidak mau bertobat. Apa susahnya? Ya, untuk gereja. Artinya Tuhan mau kita sadar bahwa Dia sedang melawat kita, melawat saya dan saudara, dan kita harus buka hati. Ya. Kalau saudara ada di sini dan keluargamu seperti apa yang saya katakan, engkau perlu berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Jangan tunggu dia mati baru menangis, tidak guna. Sudah terlambat, kairos sudah lewat. Tuhan mau supaya kita sadar Tuhan sedang melawat kita. Saudara yang ada di tengah dan ada dalam gereja ini, berdoa buat keluarga. Itu tanggung jawab saudara. Itu tanggung jawab kita semua. Berdoa buat keluarga. Ya, saya tidak tahu kenapa kalau bidang kita di malam. Tuhan tahu itu saya berdoa buat keluarga. Saya berdoa buat keluarga. Karena saya percaya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar. Ya. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang bisa campur tangan untuk perubahan keluarga. Contoh saja, ya. Kita semua sudah senang waktu jalan di Gusur. Tapi sedang lihat faktanya macet kan? Betul tak? Ya. Kita pikir Jokowi akan menyelesaikan semua. Dia bisa, Tuhan. Begitulah, ini ada DP alur kan? Ya. Saya percaya bupati juga mau, tapi mungkin tidak ada anggaran. Siapa yang bisa tolong supaya ada mujizat? Hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Artinya kita harus sadar bahwa Tuhan mau melakukan yang terbaik bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh. Amin. Datang ibadah sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Karena ini kesempatan. Kita tidak bawa apa-apa ke surga nanti. Kita bawa apa yang kita lakukan di dunia ini bagi Tuhan. Penyembahan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita. Ya, itu yang kita akan bawa. Dan saya percaya kita yang sungguh-sungguh, ya, dengan Tuhan akan membuat hati Tuhan bersukacita. Ya, jangan biarkan Tuhan menangis karena melihat kita tidak peduli. Tadi malam waktu saya sedang menulis khotbah ini, saudara, muncul satu pernyataan seperti ini. Kalau saudara biarkan Tuhan menangis, satu waktu itu akan menangis. Dan saya tadi di situ, satu waktu aku akan menangis selama-lamanya di kekekalan kami. Jangan biarkan Tuhan menangis. Jangan. Dia sayang kita, dia sudah datang, dia mati bagi kita di kayu salib. Dia hanya minta untuk kita hidup, menyenangkan dia, mengasihi dia. Kita orang perjanjian baru, kita tidak lagi bawa korban, kita hanya bawa hidup. Kita hanya bawa hidup. Dan hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Memberi yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tangisan Yesus bagi umatnya yang tidak hidup dalam pujian penyembahan karena mereka tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Saya pernah hidup tidak bertolak.
peduli amat. Tapi tadi dari awal saya sudah katakan kepada saudara, hidup kita berdampak buat orang lain. Amin. Hidup kita berpengaruh buat orang lain. Betapa pentingnya kita sadar bahwa bukan saja Tuhan melawat kita, Dia ingin memberikan kepada kita damai sejahtera. Kadang-kadang saya lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Saudara punya rumah lebih baik dari rumah saya. Waktu itu saya bersyukur Tuhan juga. Waktu saya dengan kakak saya pergi untuk sekolah teologi, Tuhan memberkati orang tua saya di masa tua sehingga mereka bisa bikin rumah tembok. Tapi dulu kami punya rumah, kalau saudara mungkin tidak ada yang pernah ke timur, itu dibuat dari pelepah. Ya, di sana ada pohon jatuh, saya tidak lihat di tempat lain, banyak sekali. Namanya pohon gewang. Jadi rumah kami terbuat dari pohon gewang, dasar lantainya tanah. Dan saya ingat bahwa kadang-kadang di dalam kemiskinan pun kita menjadi orang yang memberontak terhadap Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita hidup sungguh-sungguh. Karena Dia merancangkan damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan sekedar saya tenang, saya nyaman. Damai sejahtera itu mempunyai arti yang luas. Saya melihat di dalam bahasa Yunani berasal dari kata Irene. Irene itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berbicara tentang bukan saja damai sejahtera yaitu kita tenang, itu berbicara tentang keselamatan yang kita terima. Jadi saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Dia sedang datang untuk membawakan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus bertobat. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Ya. Irene juga berarti kemakmuran. Artinya saya dan saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau katakan pasti Tuhan berkati. Yes, amin, amin. Kadang-kadang Tuhan tidak berkati karena kita memang belum siap diberkati. Belum diberkati saja hidup tidak betul, mabuk. Bagaimana diberkati? Ya. Betul. Kita yang tidak siap. Bagaimana Tuhan mau berkati belum diberkati? Dia sudah tidak taat. Tidak taat kepada gembala, tidak dengar-dengar. Bagaimana Tuhan mau berkati? Tuhan tidak akan berkati. Padahal Dia mau supaya kita diberkati. Amin. Amin. Dan itu terbukti. Kalau saudara tahu, kemarin kita bicara tentang bahasa roh, polemik dan sejarah tentang gereja Pentakosta. Saudara tahu bahwa gereja Pentakosta lahir dari kelompok kelas menengah ke bawah, dari orang-orang pekerja kasar. Mereka orang-orang sederhana. Dari kelompok itu lahirlah gerakan Pentakosta. Tapi dalam sejarah gerakan Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, sudah terbukti orang-orang Pentakosta yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan mulai diberkati Tuhan. Sekarang orang-orang Pentakosta orang-orang yang terkenal di dunia. Ya, orang-orang kaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya keselamatan Irene itu bukan saja keselamatan, tapi juga keberkatan. Ya, kelimpahan, keberkatan atas anak-anak kita, ya, atas keluarga kita, ya. Selain dari kata kemakmuran, kebahagiaan, ya, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya saya dan saudara bahagia, amin. Menikmati kehidupan ini. Tapi Tuhan mau kita sadar, Dia sedang datang, Dia sedang melawat. Ambil kesempatan sungguh-sungguh, ya. Dan bukan saja Irene itu keselamatan buat atau keberkatan buat diri kita, tapi juga buat keturunan kita.
Amin. Anak-anak kita. Itu sebabnya kita harus hidup benar. Kalau kita tidak hidup benar, itu sangat berbahaya. Itu berdampak buat anak-anak kita. Ya. Mereka juga akan lihat orang tua saja model begini. Bagaimana orang mau bertobat? Ya. Tapi kalau orang tua bertobat, orang tua sungguh-sungguh, mereka juga akan takut akan Tuhan. Ya. Seringkali orang tua di masa tua sakit hati dengan anak, ya, mengeluh dengan anak-anak. Itu bukan baru terjadi, itu sudah tabu, itu tidak memberikan teladan yang baik. Ya. Kalau engkau menabur kebaikan, keteladanan, ketaatan, kesungguhan dalam Tuhan, itu akan berdampak buat mereka. Amin. Amin. Anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Amin. Anak-anakmu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mungkin engkau tidak bisa berbuat banyak, tapi Tuhan sendiri yang akan melakukan yang terbaik buatmu. Kenapa? Amin. Karena firman Tuhan menjamin bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan, akan perkasa di bumi. Ya, itu sebabnya orang tua harus bertobat, memberi teladan yang baik. Kenapa, saudara? Karena ini sesuatu yang penting. Saya ingin saudara sadar bahwa apa yang saya dan saudara lakukan dalam kehidupan ini yang tidak benar, itu mendukakan hati Tuhan. Ya. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kita menemukan bagaimana ya manusia pada perjanjian lama pada zaman Nuh itu menyakiti hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6, ya, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ke 6. Ya, di situ dikatakan Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kalau saudara tidak hidup benar, tidak bertobat, saudara sedang mendukakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, penulis Ibrani berkata bahwa kalau kita hidup tidak benar, tidak taat, kita sedang menyalibkan Yesus kedua kali. Wow. Karena bukankah dosa kita yang membuat Yesus pergi ke sana? Dan setelah kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita bikin dosa, kita sedang salibkan Dia. Kita sedang membuat Yesus menangis. Mari kita sadar. Dan waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya mau katakan kepada saudara, bukan saja Yesus menangis, tapi orang-orang benar di sekitar, pemimpin rohani di sekitar itu juga sedang menderita oleh karena perbuatannya. Jadi jangan pikir saya suka-suka aja mau pikir. Iya, tapi itu sedang membukakan. Sudah tidak percaya? Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 8. Ini bicara memang tentang Lot. Kalau saudara membaca dari Lot pasal 2 secara keseluruhan, saudara akan menemukan di situ luar biasa peringatan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, ya, dan setiap hari melihat dan mendengarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Sudah lihat? Sekali lagi mungkin pagi ini saya keras, tapi baik untuk kita. Ya. Waktu saudara tidak taat, waktu saudara melakukan kejahatan, dosa, pemberontakan, ketidaktaatan,
saudara tidak saja menyakiti hati Tuhan, tapi saudara sedang menyakiti hati gembala hidup Indonesia. Ini yang kita lihat. Ya, dan kalau saudara baca terus ayat, itu sebabnya Tuhan murka kepada Sodom dan Gomora. Tuhan mau supaya kita sadar. Tadi kami dan kemarin kami duduk dan kami bercerita. Ya, dan waktu di meja makan, Mami bilang bahwa ini tidak perlu jadi rahasia. Waktu saudara mabuk dansa-dansi, Mami masuk ke kamar, dia tidak keluar dari kamar. Saya percaya rohnya sangat duduk. Rohnya duduk. Tadi pagi saya bilang, nanti orang di luar sana yang mungkin datang di pesta ini, kok ada papi dan mami kok orang waria masih mabuk. Dan mami bilang, iya, orang sudah bicara itu. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda, saya belajar kebenaran. Saya bilang, mami tidak usah merasa bagaimana, rasa kayak gagal mendidik jemaat. Yesus saja yang punya 12 murid, 1-2 dia. Kalau ada jemaat waria 200 lebih, ada 10-20 yang tidak mau bertobat. Itu karena kedegilan hati, kekerasan hati. Dan tugas kita adalah berdoa. Ya, berdoa. Saya berkhotbah ini bukan untuk membela orang tua saya, tidak. Justru saya mengasihi saudara. Amin. Mengasihi keluarga. Karena saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan sedang melawan kita. Tuhan ingin memberikan damai sejahtera. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, pertobatan. Kalau saudara, saya bilang Mami, Ibu Pendeta Siane, Papi sudah melakukan yang terbaik. Kalau mereka tidak mau bertobat, itu urusan mereka. Ya, ya. Saya percaya Papi dan Mami tahu kebenaran. Ibu Siane juga tahu, tidak perlu untuk mengutuk. Karena dengan sendiri, kalau sudah tidak taat, sudah ada di bawah kutuk. Itu firman Tuhan, bukan saya. Saya juga tidak kutuk saudara, kan tidak mau ada kutuk. Tapi waktu kita tidak taat, kita sedang menempatkan diri dalam kutuk. Itu semua kita perlu tahu. Kita perlu menghargai mereka yang sudah berjeri lelah, berdoa siang dan malam. Ibrani berkata, hormatilah para pemimpinmu yang siang malam berjaga atas jiwa. Hormatilah. Hormati itu bukan tiap kali sudah lewat di pastori, Papi angkat tangan, bukan. Hidup benar, hidup taat, hidup sungguh-sungguh. Mungkin masih jatuh tapi bangun dan bertobat. Hidup sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara tahu bahwa prinsip ini fakta sejarah. Kenapa saya bilang fakta sejarah? Yang kita baca ini pasal 19. Kalau saudara baca pasal 21, Yesus bernubuat tentang Yerusalem. Dia bicara mereka akan menderita. Ya, secara khusus ayat 20. Ya, Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Yesus bicara tentang apa yang terjadi kepada mereka. Bahkan Yesus menasihati orang-orang percaya, dan itu digenapi. Tahu nggak saudara? Tidak
Sekali lagi saya tidak ancam saudara, tapi ini sejarah, ini fakta sejarah. Kalau Yesus mati di hitungan standar 33 tahun, dia lahir 1 Masehi, 33 tahun. Artinya setelah Yesus mati dan naik ke surga, ya, itu hanya Bapak Ibu saudara-saudara, hanya 37 tahun. Karena pada tahun 70 Masehi dalam sejarah, 70 Masehi, Jenderal Titus datang untuk menyerang Yerusalem dan mereka mengepung Yerusalem, saudara-saudara, selama 2 minggu dan terjadi kelaparan di kota Yerusalem, terjadi peperangan. Mereka orang Yahudi mempertahankan, tapi Titus terus menghancurkan. Dia bawa 20.000 pasukan datang dan hancurkan Yerusalem. Kesulitan, kelaparan di dalam kota Yerusalem, sampai orang menjadi kanibal, makan daging manusia karena tidak ada makanan. Penderitaan yang luar biasa. Dan kemudian kota Yerusalem dihancurkan. Ya. Tapi bagaimana dengan orang Kristen? Dalam sejarah dikatakan, sesuai dengan nubuatan Yesus, orang Kristen melarikan diri, meninggalkan Yerusalem. Orang Kristen yang sungguh-sungguh selamat, dipelihara oleh Tuhan. Saudara boleh cari, search di Google, dengan jelas diceritakan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa orang Kristen pada zaman itu mereka selamat oleh karena mereka juga menggenapi firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan sedang menangis, mari kita sadar dan merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, supaya kehidupan saya dan saudara menjadi berubah. Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah orang. Saya bilang mami dengan papi, dengan ibu pendeta sekalian, tidak bisa mengubah siapapun. Kita hanya bisa menasihati. Suami istri saja, suami tidak bisa ubah istri, istri tidak bisa ubah suami, orang tua tidak bisa ubah anak, ya, apalagi jemaat. Yang bisa ubah Tuhan. Amin. Tapi jangan tunggu Tuhan yang bikin saudara berubah. Kadang-kadang kalau Tuhan bikin sudah lambat atau terlalu keras. Artinya mari kita hidup sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, hidup benar. Saudara-saudara yang ada di sini yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tugas saudara adalah berdoa. Tugas saudara adalah berseru kepada Tuhan. Tugas saudara adalah menangis di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada istri di sini yang suaminya tidak bertobat, tugas saudara adalah menangis sebelum segala sesuatu terlambat. Kalau saudara ada anak-anak di sini yang orang tuanya tidak bertobat, tugas saudara adalah menangis supaya orang tua mau bertobat. Kalau saudara orang tua di sini anak-anakmu belum bertobat, tugas semua adalah menangis di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong. Amin. Hanya Tuhan yang bisa ubah buah ini. Hanya Tuhan yang bisa selamatkan buah ini. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita semua.